Kalau bolong disengaja gitu pernah nggak? Bolong disengaja pernah sih. Alhamdulillah sepanjang perjalanan hidup baru bulan kemarin doang bolong 2 kali. Wah, dua. Pasti pernah ya. Pernah kali ya. Pernah kali ya. Kalau kok alhamdulillah dari aku kecil, dari aku mulai sekolah, dari mulai SD, itu aku nggak pernah bolong puasanya. Meskipun kayak di belakang orang tua atau apa gitu nggak pernah sih, karena udah dari kecil tuh udah diajarin yang namanya wajib ya wajib gitu loh. Mantap nih. Biasanya karena apa tuh? Ya karena kalau anak cowok biasanya bandel karena lapar jadi diam-diam buka sih. Kalau wanita kan ada masa haidnya juga. Ya, tapi kalau untuk bolong yang bukan karena itu pernah pernah juga sih. Udah pertengahan hari gitu dan kayak karena faktor kerjaan kayak gitu atau terlalu kelelahan gitu, Ya, pastinya lelah. dibatalin Belum gitu. disemangatin ayam. Hukumnya apa sih Kak kalau misalkan bolong-bolong puasanya pas di bulan Ramadan? Sebenarnya itu puasa wajib ya di bulan Ramadan. Mungkin untuk hukum dosanya itu apa aku kurang paham juga. Cuma kalau masih bisa diganti ya diganti untuk puasa selanjutnya gitu. Ya kalau kitanya mampu mah ya dosa, tapi kalau misalnya kayak ada halangan atau apa ya mungkin karena something kayak kita perjalanan atau apa kan bisa ditolerir juga. Toh juga Islam juga gak terlalu maksain, toh juga kita bisa bayar bayar hutang kan nanti setelah puasanya. Nggak boleh sih sebenarnya. Dalam ajaran Islam tidak boleh begitu. Nah, Pak Ustadz, jadi apa hukumnya kalau puasa Ramadannya bolong-bolong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Puasa bolong-bolong. Kirain cuma kantong doang yang bolong. Ternyata ada juga ya puasa bolong-bolong. Pertama, yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, ya. Tempatnya khilaf dan juga tempatnya dosa. Nah, pasti kita semua pernah melakukan kesalahan khilaf, ya. Termasuk tadi tuh puasa bolong-bolong. Nah, pertanyaannya adalah kenapa puasanya bolong? Kenapa nggak puasa pada saat orang lain semuanya berpuasa? Kenapa kita nggak taat di saat orang lain sedang meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan? Kenapa kita makan di saat orang lain menahan hawa nafsu dan juga hawa laparnya? Kan pertanyaan seperti itu. Ya, apalagi kita tahu pada saat bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Tugasnya kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Sahabat merdeka yang dirahmati Allah. Pertama, kita harus bersyukur dulu nih. Berarti kita sudah sadar atas puasa yang bolong pada saat lalu. Ini tandanya ada celah dari Allah untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, kita harus bersyukur juga. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sudah membukakan pintu taubat kepada kita. Ya. Dengan kita mengingat atas puasa yang pada saat itu kita tidak lakukan, itu tandanya Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengkodok puasa-puasa pada saat lalu yang belum terlaksana. Sahabat mereka yang dirahmati Allah, gimana cara gantinya atas puasa yang pada saat lalu-lalu kita belum laksanakan atau kita tidak kerjakan gitu kan? Ayyamam ma'dudat, kata Allah begitu. Pada hari-hari setelah Ramadan, hitung tuh, ya. Hitung dan laksanakan. Kerjakan kodoknya puasa-puasa kita yang belum terlaksana pada saat Ramadan yang lalu. Kita barengi dengan misalkan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Lalu kemudian kita ikut juga dengan puasa Ayyamul Bid, ya. Tapi kita niatkan untuk mengganti atau mengkodok puasa kita pada saat lalu yang belum terlaksana. Sahabat mereka yang dirahmati Allah, selain kita mengkodok puasa kita yang lalu setelah di bulan Ramadan ini, kita juga harus menyertakan dengan amal-amal baik lainnya. Ingat, ketika puasa itu Allah gak butuh puasa kita, tapi kitalah yang butuh puasanya kepada Allah. Kitalah yang butuh Allah di saat puasa. Ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-sawmu li
wa ana ajzibi. Saum itu buatku dan aku yang akan menghisap atas saum tersebut. Aku yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Jadi puasa-puasa yang lalu yang bolong itu kita tunaikan qodoknya setelah Ramadan, sertakan juga dengan amal baiknya, dan yang paling penting ingat, kita harus benar-benar bertaubat, mengingat atas apa yang dulu kita lakukan, atas apa yang dulu kita tinggalkan, ya kan? Selain itu, setelah kita menyertakan amal-amal baik kita setelah Ramadan ini, dengan kita mengganti tadi puasa qadha, kita juga harus memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, ya. Salah satunya adalah sedekah, qiyamul lail. Agar apa? Agar Allah menghapus dosa kita tuh, ya kan? Apalagi kalau misalkan meninggalkan puasanya dengan cara sengaja. Kalau perempuan wajar ada waktunya kan. Nah kalau laki-laki, pertanyaannya kenapa? Apakah memang itu adalah kondisi kita tidak sehat, atau kondisi kita yang memang umurnya sudah uzur, atau ada rukhsah-rukhsah lainnya, keringanan lainnya? Tapi kan ini puasa wajib di bulan Ramadan yang hukumnya wajib untuk dilakukan bagi seluruh muslim. Nah, memang yang paling pas adalah ketika kita mengetahui atau kita ingat atas puasa-puasa kita yang lalu sudah bolong. Tadi, mohon ampun pada Allah, dan yang kedua adalah bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Setelah itu, perbanyak juga amal-amal kebaikan. Sertakan ketika melakukan puasa-puasa qadha itu, sertakan dengan amal-amal baik. Perbanyak sedekah, ya. Kemudian memperbanyak ibadah sunnah, tahajudnya, duhanya, dan berharap pada Allah agar Allah mengampuni dosa kita yang lalu, terutama ketika kita meninggalkan puasa ini. Oleh karena itu, di hari akhir-akhir Ramadan ini, yuk sama-sama kita genjot ibadah kita. Kita mohon ampun. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita kejar lagi nih. Kira-kira kita mohon ampun atas puasa yang pernah kita tinggalkan atau puasa bolong yang pernah kita lakukan. Ya, ingat ya, puasa itu Allah nggak butuh atas puasa kita, tapi sesungguhnya kitalah yang butuh Allah atas puasanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.